adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti sehat-sehat selalu ya. Semuanya berwajah ceria. Nah, sungguh bersyukur kita masih bisa mendapat sekolah minggu walaupun masih tetap online. Ya, sekarang kita berdoa bersama-sama. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan telah memimpin kami semua sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini kami boleh dapat beribadah bersama-sama, memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal sampai selesai. Tuhan yang berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita adalah merupakan carang-carang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pokok anggur kita, ya. Kita menghasilkan buah karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan, pastilah kau akan Tutup namanya. Tutup namanya. Tutup apa? Tutup mama. Iya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, Yesus merupakan pokok anggur kita. Kita hidup di dalam Dia dan kuasa Yesus ada dalam diri kita. Ya, siapapun Dia, kita pasti selalu menang jika kita bersama Yesus. Kita nyanyikan lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan
pasti menang, ya kan? Apapun yang kita lakukan, jika kita bersama Yesus, Tuhan selalu menyertai kita. Sekali lagi ya. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah memberikan pujian. Sekarang kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala pemberian yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri syukur, beri syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, Berapapun jumlah yang kita berikan untuk Tuhan, Tuhan tidak melihat. Yang penting Tuhan melihat bagaimana kita memberikannya untuk Tuhan. Tulus atau tidak, besar kecil, Tuhan tidak masalah. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, pasang kupingnya, pasang matanya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kita. Yuk. Halo adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Lause harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, apa kalian semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk hari ini kami boleh beribadah di sekolah minggu kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap puji dan syukur. Amin. Hai teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui kabar, berita bahwa orang itu sedang berada di kota kita? Lalu teman-temannya menjawab, ya, kami sudah mengetahui orang itu ada di sini. Nah, bagaimana kalau kita bawa kawan kita ini yang sedang sakit kepada orang itu? Kawan kita ini sakit lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Ayolah kita angkat bareng-bareng, kita bawa kepada orang itu. Lalu mereka mengangkat teman mereka yang sakit lumpuh itu untuk dibawa kepada orang tersebut. Mereka ada 4 orang. Lalu mereka angkat pelan-pelan supaya temannya ini nyaman gitu ya, supaya keseimbangannya dijaga, supaya temannya ini nggak jatuh. Lalu mereka angkat. Mereka angkat, lalu mereka bawa temannya ini berjalan menuju
orang yang mereka sebut tadi. Sesampainya mereka di dekat orang itu, dia melihat dari kejauhan rumah yang ada orang itu sangat padat, sangat ramai. Lalu mereka terus mendekati rumah itu, dan mereka berpikir bagaimana caranya kita bisa sampai membawa kawan kita ini kepada orang itu. Sementara di depan pintunya aja, itu udah padat orang, udah ramai sekali adik-adik. Mereka nggak bisa bawa temannya ini untuk bertemu kepada orang itu. Lalu mereka terus mendekat, mereka berpikir bersama-sama bagaimana bisa membawa kawannya yang sakit ini untuk mengantarkannya kepada orang yang mereka sebut-sebut itu. Lalu mereka berkeliling, mereka lihat bagaimana caranya ya. Salah satu dari mereka berkata, "Aku ada ide. Bagaimana kalau kita manjat ke atap rumah ini? Lalu kita buka atapnya dan kita turunkan kawan kita yang sakit ini pelan-pelan dari atap tersebut." Lalu mereka berpikir tuh berempat, ide tersebut dipandang baik. Lalu mereka coba. Itu semua mereka lakukan demi teman mereka yang sakit lumpuh ini, supaya bisa bertemu dengan orang yang mereka sebut-sebut tadi. Mereka lalu angkat. Wah, itu sih sangat sulit ya adik-adik ya. Mereka butuh kekompakan yang luar biasa. Lalu mereka coba ya. Mereka angkat, mereka panjat, mungkin mereka kasih aba-aba mungkin ya, 1, 2, dan tentunya itu bebannya lumayan berat ya, mengangkat teman. Lalu mereka 1, 2, mereka angkat berikut tempat tidurnya. Lalu mereka angkat lagi, mereka coba, mereka seimbangkan, itu sangat sulit. Kanan, kiri, ya dikit lagi. Mungkin kira-kira gambarannya seperti itu adik-adik ya. Dengan susah payah, mereka berhasil menaikkan temannya ini ke atas atap sebuah rumah. Lalu mereka membuka atap rumah tersebut dan menurunkan teman mereka yang sedang sakit ini pelan-pelan ya. Wah, pelan-pelan mereka turunin. Ya, seimbangin supaya nggak jatuh. Gimana nih, bahaya nih kalau sampai jatuh nih. Akhirnya mereka berhasil adik-adik. Mereka berhasil menurunkan teman yang sedang sakit, dan akhirnya teman yang sedang sakit ini bisa bertemu dengan orang yang mereka sebut-sebut. Lalu orang yang mereka sebut ini melihat bahwa mereka semua ini 4 orang berikut teman mereka yang sakit itu imannya sangat besar. Ya, orang ini bilang, wah, ini mereka imannya sangat besar. Lalu orang ini mengatakan kepada orang yang sakit lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kepada orang yang sakit lumpuh itu. Nah, di sana di keramaian itu ada orang-orang ahli Taurat yang duduk dan melihat kejadian tersebut. Ahli-ahli Taurat ini berpikir dalam hatinya, siapa orang ini? Berani-beraninya dia mengatakan dosa sudah diampuni. Gak ada yang boleh bilang begitu selain daripada Allah sendiri. Ahli Taurat ini berpikir dalam hatinya seperti itu. Nah, orang ini yang bilang seperti itu, dia mengetahui isi hati daripada ahli Taurat tersebut. Lalu orang ini bilang kepada ahli Taurat yang tadi bilang begitu, begini, "Mengapa kamu berpikir seperti itu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bilang bangunlah, angkatlah tempat tidurmu?" Lalu dia melanjutkan pembicaraannya kepada orang ahli-ahli Taurat itu, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia datang ke dunia untuk mengampuni dosa.
Lalu orang ini kembali berbicara kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, berjalanlah dan pulanglah ke rumahmu. Apa yang terjadi adik-adik? Benar aja. Orang-orang itu semua melihat, takjub luar biasa. Orang yang sakit lumpuh tersebut yang gak bisa jalan, dia pelan-pelan dia bisa bangun, dia bisa berjalan. Bahkan dia bisa angkat tempat tidurnya sendiri, lalu dia keluar. Orang begitu ramai, orang begitu takjub, orang begitu memuliakan Allah. Begitu ya. Mereka lalu bilang kejadian yang kayak gini nih, hal-hal seperti ini nih, yang begini nih, belum pernah kami lihat. Begitu. Dan di sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu sanggup menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Itu adalah mukjizat yang dilakukan oleh siapa adik-adik? Siapa yang tahu orang ini siapa? Siapa ya? Ya, betul. Orang ini adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari kejadian ini, dari firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar bahwa, apa adik-adik? Bahwa Allah, bahwa Tuhan kita itu mengasihi siapapun. Baik kita yang sehat, kita yang sakit, Tuhan mengasihi semuanya tanpa membeda-bedakannya. Dan Tuhan juga menghargai usaha daripada siapa? 4 orang teman yang bawa temannya mereka ini yang sakit ke hadapan Tuhan. Begitu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar dari keempat orang tersebut. Kita harus peduli terhadap sesama kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh mengerti dengan baik dan kita boleh menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga boleh peduli terhadap sesama kami. Kami tidak membeda-bedakan sesama kami Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami, begitupun juga Tuhan kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap puji dan syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Aduh, gimana ya Loren? Aku paling gak bisa kalau matematika. Udah, gak apa-apa. Nanti aku bantuin. Kita belajar bareng-bareng ya. Tapi aku malu Loren, aku gak sehebat kamu. Jangan begitu. Aku juga tidak bisa. Tapi aku tidak berputus asa. Aku coba terus dan giat belajar. Kamu juga pasti bisa. Oke deh, aku juga coba supaya aku bisa seperti kamu. Nah, gitu dong. Kita harus semangat. Kita juga harus mengandalkan Tuhan. Tuhan itu sayang kok sama kita. Jadi, kamu tidak perlu malu dan takut. Tuhan saja tidak pernah membeda-bedakan. Aku pun juga tidak akan memilih-milih dalam berteman. Kalau ada yang sulit, ya kita coba ya bersama-sama karena kita berteman. Jadi kamu jangan malu dan takut. Oke deh, makasih ya Loren karena kamu mau menolong dan mengingatkan aku juga tentang kebaikan Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau buat kreativitas nih. Kira-kira kita mau buat kreativitas apa ya? Yuk kita siapkan alat dan bahannya. Pertama-tama kita siapkan kreativitas tanggal 20 Maret. Lalu kita siapkan gunting, pensil warna atau krayon. Langkah pertama kita warnai dulu ya adik-adik gambarnya. Yang ini dan ini. Kita warnai.
Nah, adik-adik, nanti akan seperti ini ya. Lalu kita gunting sesuai pola. Nah, guntingnya seperti ini ya adik-adik. Kita gunting dulu bagian sisi sebelah kanan, lurus ke bawah. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Lalu sisi lainnya kita ikuti sesuai pola. Langkah selanjutnya kita mau menggunting pola yang ada garisnya ini. Hanya 3 ya adik-adik, 1, 2, dan 3. Caranya kita lipat dulu menjadi 2 bagian sama rata ya adik-adik. Kita ratakan dulu. Lalu kita gunting yang hitamnya ya. 1, 2, 3. Nanti jadinya akan seperti ini. Ups, ketinggalan adik-adik. Ternyata kita harus gunting jadi 4 ya. Nah, kita gunting garis yang keempat juga. Ini yang keempat sedikit melengkung. Jadinya nanti akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita mau masukkan pola yang ini dari bagian belakang ya adik-adik. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita tarik ke bagian bawah. Kreativitas hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Sama seperti kisah firman Tuhan yang tadi kita dengarkan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Dan juga kita diajarkan untuk peduli kepada sesama kita. Nah adik-adik boleh coba di rumah ya, lalu kirimkan ke lausa kelasnya masing-masing. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu kasih. Karena Tuhan kasih ke kita sudah rasakan kasih Tuhan. Kita harus menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Seperti 4 sahabat ini ya, yang membantu temannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk, kita menjadi keempat sahabat-sahabat orang lumpuh ini yang begitu mengasihi temannya sehingga membawa temannya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Losa mau mengajak sebuah lagu yang sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ada orang lumpuh. Yuk. Ada orang lumpuh tak dapat berjalan, dia pun diangkat oleh namanya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, oleh kuasa itu disembuhkannya. Ia berjalan, oleh kuasa Yesus ia berjalan. Ia berjalan, oleh kuasa Yesus ia berjalan. Sekali lagi ya.
Ada orang lumpuh tak dapat berjalan, dia pun diangkat oleh temannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia berjalan, oleh kuasa Yesus dia berjalan. Ia berjalan, oleh kuasa Yesus dia berjalan. Ya, oleh kuasa Yesus dia mampu berjalan. Keempat sahabatnya ini mempunyai peran yang sangat besar, ya. Nah, adik-adik, sudah selesai sekolah minggu kita untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan artnya, kerjakan aktivitasnya, dan ikutin video call dengan lose-losenya. Kumpulkan ya, jangan lupa. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita berdoa dulu dong, ya kan? Dari awal Tuhan sudah mimpin. Masa kita selesai belum nggak berdoa? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami boleh bergembira bersama, mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, beraktivitas bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Ada orang lumpuh tak dapat berjalan, dia pun diangkat oleh temannya. Pada suatu hari Yesus